Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ke Ujung Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya kedatangan lagi karbu pesanan guys ya. Ini untuk Suzuki Satria FU standar harian dan mau open filter katanya guys ya. Dia order karbu PE28 CPO tentunya. Untuk Suzuki Satria FU walaupun motornya standar, pasti saya rekomendasikan karbu PE28. Dan untuk budget yang harga pelajar tapi kualitas oke ya, tentu saya rekomendasikan karbu CPO guys ya. Di sini akan saya coba dulu sebelum saya apa-apain dengan PJMJ yang saya sesuaikan tentunya ya. Kemudian nanti kita rubah menggunakan head nozzle Sakti. Kalian simak aja perbedaan head nozzle bawaan CPO ini dengan head nozzle Sakti dari saya ya. Biasanya si CPO itu kebanyakan ya, itu susah disetting di RPM bawah. Biasanya terlalu kering dan susah dibikin boros pokoknya. Ini paketannya nanti saya kirim komplit ya guys ya. Untuk PJMJ dari CPO-nya kita lihat di sini. Di sini stok PJMJ-nya ada PJ ukuran 38 dan main jetnya ukuran 122 dan berapa ini 130 untuk cadangannya. Ini udah cocok untuk Suzuki Strap, jadi nggak akan saya ganti ya. Ini bisa untuk cadangan kalau nanti kurang basah atau kering sedikit-sedikit, jadi ownernya bisa sesuaikan lagi. Untuk karbunya udah nggak usah kita review lagi karena sudah banyak yang review karbu CPO ya, udah nggak aneh, kalian bisa tonton di video-video yang lain. Nah di sini untuk penyetingan saya nggak akan pakai skepnya guys ya, jadi skepnya benar-benar baru. Oke. Ini di sini tertulis PR30 karena diameternya itu 30 ya, walaupun karbunya PE28. Pro 28. Di sini Pro 28 tapi bentuknya ini J6 ZK guys. Kok bisa ya ada dua kode? Yang Pro 28 itu sudah jelas kode jarum yang baru ya, karena semua seri CPO terbaru kodenya sudah khusus kode-kode CPO, enggak menggunakan kode kehin kayak si J6ZG ini. Tapi ini yang satu masih J6ZG guys, J6ZG. Yang satunya udah Pro 28, ini udah CPO banget kodenya. Nah kita bandingkan aja lah, yang satu bahannya putih bersih, yang satu agak kuning, mirip-mirip si Red It dulu saya waktu beli. Nah di sini kita ukur dulu pakai jangka sorong keduanya langsung. Di sini saya untuk membuktikan bahwa si jarum ini diameternya sama ya. Kita bolak-balik dulu si jangka sorongnya sebelum kita lihat ukurannya. Ini nggak bisa gerak keduanya, berarti ini diameternya sama ya, sama-sama kejepit guys ya, adil. Berarti diameternya sama. Kita cek untuk bagian jarumnya itu diameternya berapa. Bentar saya cek dulu kalibrasinya. Oke di 0 ya guys ya, walaupun udah burik. Kita cek ini untuk diameternya di 2,45 ya, tuh 2,45 sekitar. Dan yang satunya lagi 2,45 juga fix. Ini jarumnya sama guys, jadi bisa kita gunakan keduanya ya. Yang satu saya simpen untuk cadangan, yang satunya lagi dipasang tentunya ya. Dan kita akan cek dulu PJMJ yang terpasang apakah ini bisa langsung PNP, dan sekalian kita lihat diameter head nozzle-nya. Saya bongkar dulu. PJMJ yang terpasang di sini PJ-nya ukuran 42 guys ya, terlalu besar untuk Satria FU standar. Dan MJ-nya juga terlalu besar untuk Satria F standar. Di sini 152. Tentu kita ganti si main jetnya ini, kemungkinan di ukuran 122 itu udah cocok untuk Satria FU standar. Dan untuk pilot jetnya kita pakai ukuran 35 aja kayaknya guys ya. Untuk 42 ini kita ganti cadangannya nanti ada 38, jadi antara 35 dan 38. Nanti kita coba yang 38 dulu deh ya. 38 kita coba pakai head nozzle yang ini ya. Untuk head nozzle-nya kita lihat sekilas ya. Ini pertama tingginya itu dia di hampir rata guys ya. Ini udah lumayan bagus ya. Kemudian untuk diameternya saya mau cek.
Nah, ini untuk head nozzle-nya ya, head nozzle-nya itu tingginya sudah hampir mendekati ideal, guys. Tapi untuk diameternya di sini menurut saya, menurut risetan saya ini kurang besar sedikit. Jadi kalau dipasang nanti setelan anginnya akan minta sedikit, guys ya. Jadi pantas aja dipasang dengan PJ gede, soalnya supaya setelan anginnya nanti agak gede. Ini kurang cocok menurut saya, tapi nggak apa-apa, kita tes dulu before dan afternya ya. Untuk perbandingannya supaya nanti videonya nggak terlalu panjang, di sini saya udah ada stok head nozzle Sakti, guys ya. Karena motornya Satria Plus standar, nanti nggak akan saya rubah tingginya, akan tetap kurang lebih. Untuk tinggi bagian dalamnya itu beda sekitar 1 sampai 2 mili agak lebih tinggi. Jadi ini benar-benar rata dengan permukaan dasar karbu. Dan untuk diameternya saya bocorkan ya. Kita lihat dengan jarumnya. Ini yang bawaan CPO segini. Kalian perhatikan ya, segitu. Dan ini yang Sakti. Saya nggak pelit ilmu tuh. Kalian tiru aja. Wah bang, kok itu sama aja? Beda guys ya. Ini kalau kalian ukur itu ketahuan banget bedanya. Tapi kalau dilihat sekilas ini ya bedanya tipis-tipis aja ya. Cuman kalau kalian ukur ini beda banget guys. Oke, kita langsung pasang pakai dulu head nozzle bawaan si CPO-nya dengan pilot jet ukuran 38 guys ya. Langsung kita pasang dan cek sound. Oh ya, untuk pilot jet nanti 38 dan main jetnya ukuran 122. Langsung kita cek sound aja di motor lah biar gercep. Oh ya, untuk bagian setelan idolnya nanti kita custom bikin pendek supaya nggak mentok di rangka ya. Karena untuk Suzuki Satria itu kalau setelan idolnya sepanjang ini pasti mentok di rangka guys. Ini sedikit tips, kalau kalian beli karbu yang harga mirip-mirip CPO ini selalu cek bagian rumah skepnya ya. Kalian lihat nih bagian bajokan sininya itu selalu kurang rapi guys ya. Jadi kalian harus gosok-gosok sedikit pakai amplas halus, amplas 1000 aja supaya sebelah sininya halus guys. Tujuannya pertama skep akan lebih awet nantinya ke depannya. Dan tentu performa karbu lebih maksimal guys ya. Itu sedikit tip aja. Karbunya udah terpasang guys. Sekarang kita mau cek sound dan setel angin ya. Nah, setelannya udah dapet guys, tapi idenya masih agak kurang stabil sedikit ya. Karena ini setelan angin untuk mencari raungan RPM tertinggi guys. Tadi dapat di 1 putaran ya, itu udah bagus. Dan untuk setelan angin saat mencari idel tertingginya ini lebih besar lagi, dapat di 1,5 putaran ya. Saya tambahin 1,5 putaran. Hasilnya suara idle lebih naik ya. Ini jelas terjadi perbedaan setelan angin antara posisi idle dengan saat mencari raungan RPM tertinggi. Ketika kita nyari idle yang stabil kayak barusan, ini hasilnya seperti ini guys.
idle bisa bagus banget kayak gini, tapi barusan kalian dengar dari RPM bawah menuju tengahnya, jadi ada sedikit ngok sedikit aja ya. Jadi tinggal saya ganti sekarang pakai nozzle sakti dan kalian dengarkan bedanya kayak apa guys ya. Saya nggak lihatkan pergantiannya, kalian langsung kita nanti langsung cek sound aja. Ini setelah ganti head nozzle guys. Untuk setelan anginnya saya set masih di 1,5 ya, belum saya rubah. Nah untuk idle karena saya setting di 1,5 itu udah otomatis idlenya lebih stabil ya, lebih rendah dan stabil kayak gini guys ya. Dan untuk cek soundnya, nah kalau kalian perhatikan, saya tampilkan lagi ini video sebelum ganti head nozzle guys. Nah, kedengaran ada sedikit ngok di antara ya RPM bawah menuju tengahnya, kurang lebih ada sedikit ngok. Ketika saya setting angin mencari idle terstabil ya, pokoknya idle paling stabil. Nah, kalau sudah ganti head nozzle sakti, idlenya bisa stabil rendah kayak gini, mirip-mirip motor standar ya. Bisa di set agak tinggi sedikit, terserah ownernya. Kalau Satria FU sih sarannya di sekitaran 1400 plus minus 100 ya, di 1500. Boleh dibikin 1600 juga sebenarnya nggak masalah guys. Itu bikin rantai keteng lebih awet dan pompa oli nanti bekerja lebih maksimal kalau di RPM yang agak tinggi untuk mesin-mesin tegak seperti ini ya. Jadi kalian jangan heran kalau mesin tegak seperti ini dia idlenya agak tinggi, itu sebenarnya bagus. Soalnya sudah saya buktikan, saya sekarang sering pakai idle rendah seperti ini. Mesin lebih cepat berisik guys ya, dibanding saya setting idle di sekitar 1400, 1500 atau 1600, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi untuk Satria FU yang mesin tegak memang idlenya saya sarankan agak tinggi sedikit sih, nggak apa-apa kedengaran agak ngegerung di sekitaran 1500, 1600 itu, tapi nanti ke komponen mesin yang lain akan lebih awet guys. Saya sudah buktikan sendiri ngerawat FU 10 tahun, lebih awet ketika pasang idle di sekitaran 1600 ya. Itu soalnya suara mesin nggak kayak gini tapi stabil gitu ya. Nah kurang lebih segini tips trik setting P28. Tadi kalian cukup sesuaikan PJM nya sesuai spek motornya. Kemudian untuk Suzuki Satria FU potong setelan idle jadi supaya nggak mentok di rangka, nanti posisi karbunya tegak. Kemudian di sini tutup bagian lubang oli samping, ini wajib ya. Dan terakhir penyesuaian aja di head nozzle supaya bisa idle kayak gini. Ini idlenya mantep kayak motor standar. Udah kita tes geber-geber juga, idlenya nggak mati ya. Terus responnya meningkat guys ya. Nah ini sudah terpenuhi yang mau membandingkan before dan afternya ya. Tuh idle bisa rendah banget hampir mati kayak gitu, tapi tetap idle dengan stabil ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang tertarik order karbu di saya bisa cek link di Shopee toko saya yang barangnya baru sedikit ya. Ada di deskripsi guys ya. Di sana ready karbu, kalian bisa pre-order, atau head nozzle saktinya untuk PE28 dan 26. Sementara yang ready untuk 24 masih kosong stoknya karena bahannya agak susah saya cari untuk PE24, tapi untuk 26 dan 28 head nozzle saktinya ready. Juga untuk jarumnya ready ya. Kalian tinggal check out di Shopee aja guys ya. Linknya ada di kolom komentar. Yang selama ini penasaran head nozzle sakti saya, silahkan check out karena stoknya nggak banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.